Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Ketemu sama Master di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, baik sehatnya, baik uangnya, baik karir dan pekerjaannya ya. Dan semuanya Allah berikan kemudahan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dari dalam dan juga luar negeri. Pokoknya untuk semuanya, Mas Tulus sapa-sapa, Mas Tulus ucapkan selamat bergabung. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa langsung subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Teman-teman sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus minta bantuan kalian, mau sedang live atau tidak live, support dengan dipencet tombol like. Kemudian juga buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, jangan lupa supportnya dengan dipencet tombol share ke media sosial yang kalian punya. Like-nya juga jangan lupa. Dan satu lagi, kalau misalnya ada iklan yang pendek, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak meski iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di skip. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, amin. Yang punya tanggungan hutang piutang semoga ndang dikasih jalan rezeki biar cepat lunas, amin. Ya Allah, dalam kondisi apapun kita harus selalu semangat pastinya ya teman-teman. Mau bahagia semangat, mau sedih semangat, punya uang semangat, ndak punya uang pun harus semangat ya. Bahagia. Nyapu yo nyapu loh mak, tapi kan yo ora karo plerak-plerok. Hidup enak tuh jadi Mak Lucy itu loh ya. Apa namanya? Dia itu punya uang, ndak punya uang ya kayak gitu aja bentuknya. Tetap aja kayak abang-abang. Yuk semangat yuk, pokoknya doa terbaik untuk semuanya. Ya kalau yang prasangka kita jadi orang, dianggap kita punya uang nih, amin ya Allah. Dianggap kamu orang sukses ya, orang kan sawang sinawang toh. Kadang-kadang orang melihat orang lain tuh lebih mudah hidupnya atau lebih enak hidupnya. Lagi syuting loh mbak, lagi mudah hidupnya ya toh. Kita aminkan saja, pokoknya kalau yang baik-baik kita aminkan. Tapi kalau prasangka orang yang jelek terhadap kita, kita serahkan kepada Allah ya. Yang baik semoga Allah kabul, yang jelek ya semoga Allah buang, begitu saja ya. Semangat, 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 semangat. Oke, mau bahas apa hari ini? Mas Tulus pengen bahas terkait dengan kemarin saya sudah sempat minta pendapat sama teman-teman semua terkait dengan kemarin sudah kita bahas leluhur ya. Sudah kita close dulu sementara, nanti kita bahas lagi kalau memang ada sesuatu yang menarik. Tetapi kali ini Mas Tulus mau bahas terkait mungkin nggak sih di bulan Mei ini ada kejadian gempa atau gunung yang erupsi atau gunung yang meletus. Kalau misalnya ada, kira-kira kita hitung mulai tanggal 11 kemarin, kira-kira ada tanggal berapa saja selama bulan Mei
ya. Mas Tulus pengen bahas itu ke teman-teman semua. Tapi sebelum kita ke topik pembahasan kita hari ini, Mas Tulus masih ingatkan lagi, ayo orang baik, ayo orang yang dikirimkan Allah untuk bantu Mas Tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berkahkan, semoga Allah kabul. Nasi box Jumat berkah di bulan Mei tetap terus ada. Amin ya Allah. Jadi teman-teman yang masih pengen bantu, caranya klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI ya, rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Silahkan transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi ya. Semangat untuk kita semua. Kemudian teman-teman yang mau pesan minyak bidara, silahkan langsung DM saja ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Yang pinggir sendiri itu coklat. Kalau minum Fanta juga itu ada, boleh. Mak Muli yang mana? Pakai roti, boleh. Ambil semua juga nggak apa-apa, itu roti udah ada 7 tahun di kulkas. Aku kiore, apa kue-kue lebaran tuh lungsurannya larinya cuman ke Mak Lucy. Pindah Mak bawa Mak, ya Mak bawa Mak. Lama-lama bergeser ya. Pokoknya buat semuanya aku cuma bisa bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah kabul. Sedekah nasi box kita ada di bulan Mei ini ya. Amin ya Allah. Teman-teman yang membantu sudah di situ, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang sudah bantu. Terima kasih. Semoga bertukar dengan keberkahan, ya. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah, amin. Dan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus ya buat nyawer, ya buat nasi box, Mas Tulus doakan semoga hajat baiknya segera Allah kabul, amin ya Allah. Jangan lupa semangat. Kenapa Mak? Itu kan di kulkas, nggak apa-apa. Ah mati, semua orang juga bakal mati. Mama, masa susu coklat dari Mama dilangkain dulu, katanya takut didukunin. Kurang ajar banget lu sih ya Maya. Ntar aku bilangin Mama Ita loh. Oke, kita mau bahas terkait dengan angka ini. Aduh, agak ya wes lah. Mumpung ada malu sih biar nggak sedih-sedih ya. Kemarin video yang kemarin tuh cenderung sedih-sedih terus. Agak apa namanya, agak ada kesedihannya. Mudah-mudahan hari ini nggak ada kesedihan, semangat terus ya. Oke. Diawali tanggal 11 Mei 2023 terjadi gempa di wilayah Banten, di Kabupaten di Kabupaten Banten di daerah Sumur, yang gempanya juga terus bersusulan sampai sekarang. Beberapa kali sudah terdeteksi ada gempa juga, kemudian erupsi Anak Krakatau 1 hari setelahnya, kemudian merembet lagi erupsi yang ada di Gunung Ibu, ada di Gunung Semeru, Gunung Merapi juga melontarkan lava pijar, kemudian juga ada beberapa gunung yang ada di Nusa Tenggara Barat yang katanya juga ikut erupsi pada beberapa hari setelah erupsi yang ada di Gunung Anak Krakatau. Jadi Mas Tulus pengen coba menghitung apabila kita baca melalui angka, kalau dari angka lewat tanggal 11 sampai ke akhir bulan Mei, apakah ada kemungkinan gunung yang akan meletus atau ada gempa besar? Kira-kira di tanggal berapa saja kalau misalnya kita hitung lewat tanggal 11. Nah, karena ini sudah tanggal 17, berarti kita menghitungnya sudah mulai tanggal 17 sampai di akhir bulan ya teman-teman ya. Biar sama-sama bisa difahami. Oke. Untuk gempa dulu ya teman-teman ya. Untuk potensi gempa kalau dari hitungan saya sebetulnya ketika dimulai tanggal 11 ada di tanggal ganjil 13, kemudian 15, kemudian 17 hari ini tempat saya bikin video. Terus di tanggal 19 itu kemungkinannya besar ya. Sorry, tanggal 19 kita harus garis bawahi kalau kemungkinan gempa besarnya itu sangat ada. 21, 23, 25, 27 dan juga 29. Dan kalau Mei ini ada tanggal 31, masuk di hitungan saya di tanggal 31 itu ada potensi gempa yang terjadi. Lalu kalau dikategorikan gempanya ini apakah akan besar atau apakah akan kecil? Menurut saya gempanya masih dalam kadar yang standar. Kenapa seperti itu? Yes, Mas Tulus sering banget menyebut bahwa tanggal atau bulan 5 atau bulan Mei itu termasuk banyak sekali musibah yang complicated teman-teman. Banyak musibah yang menjadi satu atau
apa namanya, musibah yang terpengaruh menjadi satu poin gitu loh. Jadi kayak musibah dari kecelakaan ada, air, angin, kompleks semuanya ada menurut saya. Nah, karena semuanya ada di bulan 5 ini menurut saya, jadi kadar gempanya pada dasarnya walaupun di tanggal-tanggal ganjil yang sudah Mas Tulus sebutkan itu pada dasarnya sepertinya akan tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Terkecuali di tanggal 19, 29 sama sorry, saya ulang lagi. Tanggal 19 di tanggal 28, 29, 31. Kalau misalnya kadarnya besar banget itu tidak sepertinya. Tapi kalau kadarnya di atas rata-rata di angka 19, 28, 29 sama 31 ini sangat ada potensi gempa dengan skala yang cukup besar. Ya. Beruntungnya adalah kita itu di video hari ini tuh banyak cabang gitu loh. Sorry, bukan di video, tapi di bulan 5 ini terkait dengan musibahnya tuh banyak sekali cabangnya. Banyak persimpangan sehingga kalau ibarat kata jebloknya nggak terlalu besar gitu loh. Lalu apakah mungkin dari segi pandang Mas Tulus akan ada potensi tsunami? Karena beberapa hari yang lalu ada beberapa praktisi supranatural yang katanya mereka itu IndiHome atau mereka itu punya kelebihan supranatural yang membaca bahwa di Merak itu akan ada kejadian tsunami. Ya, aku sempat dikirimin linknya terkait dengan yang beliau sampaikan, link dari Instagram, kemudian ada video juga yang menyampaikan kalau mau ada tsunami di Kepulauan Merak, istilahnya di Banten sana. Nah, kalau dari hitungan saya terkait dengan tanggapan saya terkait dengan hal itu, kalau untuk di bulan Mei, ya, maaf di bulan Mei ini saya kita hitungnya begini. Saya menghitung tuh lewat kandungan air yang melimpah ya teman-teman ya. Di bulan-bulan ini atau di bulan Mei di akhir bulan itu yang cenderung dengan kadar air yang melimpah itu 22, 24, 26 dan juga 28. Di sini ada kadar air yang cukup banyak menurut saya. Jadi kalau misalnya kadar gempanya itu cukup tinggi atau cukup besar, kemudian bisa memicu tsunami, sepertinya belum. Belum kalau untuk di tanggal 5 ini. Mudah-mudahan ya amin toyo. Mudah-mudahan tidak ada. Sebentar. Karena saya menghitung itu hanya lewat angka teman-teman, bisa salah bisa benar. Kalau benar mungkin hanya kebetulan, tetapi mungkin salahnya juga sangat ada karena ya saya bukan Tuhan gitu loh. Tetapi kalau teman-teman mengukur Mas Tulus gempa dan tsunami-nya apakah ada potensi terjadi di tanggal ini yang sudah Mas Tulus sebutkan tadi, lalu apakah bisa berpotensi tsunami? Karena ada praktisi supranatural yang menyatakan kalau Merak itu akan tsunami. Tetapi begini teman-teman. Kalau saya kan menghitungnya ini dimulai tanggal 17 sampai ke tanggal akhir bulan Mei lah, anggaplah seperti itu. Jadi kalau misalnya selama bulan Mei kandungan air cukup banyak di 22 ke bawah ya. 22, 24, 26, 28 itu memang ada kandungan air yang cukup banyak menurut saya, akan tetapi dalam hal ini karena gempanya yang saya hitung lewat angkanya dalam tanda kutip amin tidak besar, sepertinya kalau berpotensi menjadi tsunami dan lain sebagainya sepertinya belum. Amin ya Allah. Kalau untuk bulan Mei ya ini kan Mas Tulus bacanya hanya di dalam bulan Mei saja. Di luar itu wallahu alam saya belum bisa membaca secara jelas. Tetapi kalau lewat hitungan saya gempa besar itu sangat ada potensinya, tapi besar banget tidak. Ya, gempa besar ada kemungkinan di atas 6 itu ada. Tetapi kalau sampai besar banget, kalau melalui hitungan angka, sepertinya di bulan Mei ini belum ada. Katakan amin saudaraku.
Amin ya Allah. Semoga Allah lindungi kita, Allah lindungi saya dan juga jenengan semua dari beberapa hal yang tidak baik, termasuk gempa, termasuk musibah, termasuk bala dan juga fitnah, juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Nah, dari kejadiannya itu, kalau gempa, Mas Tulus ulangi lagi, potensinya ada di tanggal 19, 21, 23, 25, 27. Tetapi teman-teman, di sini seperti yang sudah Mas Tulus bilang di awal, bulan Mei ini adalah bulan yang apa ya, oleng gitu loh, bulan zigzag atau bulan bulan perlawanan. Tetapi gempa-gempa kecil juga Mas Tulus lihat di tanggal-tanggal genap di bulan Mei, walaupun istilahnya itu terlihatnya tidak full ya, hanya samar-samar saja. Kalau misalnya bulatannya besar sekali, nih bulatannya hanya kecil, hanya setengah bulatan, istilahnya begitu. Presentasenya seperti itu untuk kejadian gempa di tanggal genap. Nah, yang saya agak takutkan di sini adalah gempa ini akan bercampur dengan air yang cukup melimpah ketika di tanggal-tanggal genap di akhir bulan Mei di 22 ke bawah ini ada potensi beberapa gempa yang bisa bercampur dengan air walaupun dengan kadar yang kecil. Akan tetapi ada komplikasi dari beberapa tanggal yang ada atau beberapa angka yang ada. Di antaranya adalah komplikasi tambahan air, kemudian komplikasi angin yang cukup banyak. Nah, justru yang saya perhatikan di sini adalah bukan hanya air dan juga angin yang bisa berpotensi terjadi menjadi musibah dalam tanda kutip yang bisa mengganggu atau besar karena di sini ada kadar tambahan air, angin. Jadi larinya lebih ke gelombang besar atau gelombang tinggi yang terjadi bukan hanya dipicu oleh gempa, tetapi dari air yang cukup banyak tadi dipicu dengan angin yang cukup kencang, ada gelombang di tengah laut yang bisa mengakibatkan banjir di sepinggiran laut itu sendiri. Saya tidak tahu ini rob atau apa, tetapi itu masih bisa Mas Tulus perhatikan di balik 17 ke bawah. 17 sampai tanggal anggaplah 30 Mei lah kalau memang tidak di tanggal 31 ya. Anggaplah seperti itu. Jadi kadar itu masih ada, komponen itu masih ada. Menurut saya ini akan jadi hal yang bagi saya juga bisa berbahaya ketika ya tadi complicated, ada tambahan lagi. Udah airnya dilihat ada, kemudian dikasih gempa walaupun kecil, kemudian juga ada gelombang tinggi atau ada angin yang kencang yang bisa menjadi potensi bisa beriak sampai ke dasar. Sampai ke hulu, maksudnya sampai ke pinggiran pantainya. Jadi kalau misalnya berpotensi ada yang bilang tsunami, mungkin yang dimaksud adalah gelombang yang cukup tinggi. Menurut aku tekanan angin ini juga akan tinggi ya di bulan Mei menjelang akhir 23 ke bawah, angin yang kencang atau gelombang yang cukup tinggi juga ada potensi terjadi di laut menurut saya. Dari hitungan saya seperti itu. Terkait dengan gempa, kita patut masih mewaspadai lagi bahwa terjadinya cukup sering, karena kalau tadi kita baca hanya di tanggal-tanggal ganjilnya saja, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, bahkan 31, tapi di sini komponen gempanya juga ada di tanggal-tanggal genap, teman-teman. 20, 22, 24, 26, 28 dan seterusnya. Ini juga sangat ada potensi, Masya Allah. Aku lek ro syuting mau yo adem-adem wae, barang wes syuting mesti ruame ya. Jadi kayak gitu. Kalau dihitung lewat hitungan angka-angkanya, saya memang tidak melihat yang besar banget, gede banget gempanya, tapi ya di atas 6 ya, standarnya di 6 ya menurut aku berbahaya ya. Nah, kalau di tanggal-tanggal ganjil itu aku lihat gempanya di kadar 6, 5 sampai 6, atau kalau di tanggal genap itu lebih kecil, cenderung lebih kecil, tetapi ada komponen tambahan, ada air yang melimpah atau air yang debitnya bisa 2 kali lipat daripada tanggal sebelumnya, kemudian juga angin yang berdebitnya juga 2 kali lipat dari tanggal-tanggal yang sudah Mas Tulus sebutkan terkait dengan gempa buminya. Ini juga menurut saya bahaya. Lalu gempanya sudah, tsunami-nya sudah kita bahas. Kalau misalnya lari ke erupsi sendiri, Mas Tulus, erupsi gunung ini apakah ada potensi lagi menjelang di akhir bulan Mei atau ada gunung yang meletus? Kemarin kan banyak yang tanya juga, Mas Tulus.
Di bulan Mei ada potensi gunung yang meletus atau tidak? Sepertinya dari angka yang saya hitung 17 sampai ke tanggal 30 Mei, saya tidak melihat ada letusan yang bersumber dari tanah yang cukup besar. Terkecuali di tanggal 21, terkecuali di tanggal 29, terkecuali di angka 19. Ada simbol tanah yang meledak secara besar tuh di tanggal-tanggal itu ya. 19, 21, kemudian di 27, 29. Anggaplah di situ. Hitungan aku di angka-angka itu. Dan meletus secara besar dalam arti dia meletus secara besar bukan erupsi, menurut aku juga tidak sebesar yang saya hitung. Sepertinya bulan Mei masih belum ada gunung yang meletus secara besar. Tetapi kalau kita tilik atau kita hitung lagi melalui angkanya, kalau erupsi kecil-kecilan atau erupsi yang rata sepertinya masih sangat ada potensi. Ada apa sih di depan itu ya? Di sini aku sih nggak tahu teman-teman, kalau di mikrofon itu masuk semua suaranya. Suara burung, suara apa masuk. Cuman di audio untuk teman-teman yang nonton aku nggak tahu. Jadi orang-orang lagi ngobrolin tetangganya, orang lagi rasan-rasan semuanya kedengeran di mikrofon aku. Jadi kalau di video ini masuk atau enggak, the noise sudah saya aktifkan, biasanya akan meminimalisir itu seharusnya ya. Tapi di telinga saya sangat mengganggu karena di sini masuk, Rek. Di handset itu masuk. Orang lagi ngomongin orang aja kedengeran. Di mikrofon aku itu terlalu sensitif. Orang lagi ngomongin tetangganya lagi ngomongin tetangganya lagi, semuanya kedengeran di mikrofon aku. Tapi secara audioku, tapi audio teman-teman aku nggak tahu seperti apa ya. Ntar ada yang konser, ntar ada yang nangis, ntar ada yang teriak-teriak, semuanya masuk. Luar biasa ya. Oke. Lari dengan erupsi. Ini menurut aku sampai akhir bulan masih sangat kuat potensi erupsi di beberapa gunung. Bahkan kalau dari hitungan aku tidak hanya di tanggal ganjil saja ya, tetapi tanggal genap, ganjil, semuanya ada potensi erupsi gunung di sini. Nah, kalau diambil garis besarnya secara besar erupsinya mungkin ya 19, 21, 27, 29, 28 ada potensi juga. Kalau secara besar erupsinya mungkin ada. Aku menyebutnya tak bedakan kalau versi Mas Tulus ya biar beda. Maksudnya kalau erupsi itu bukan meletus secara besar tetapi hanya erupsi kecil. Tapi ini masih ada potensi di semua tanggal, lewat tanggal 17 sampai tanggal 30 Mei, erupsi semua gunung berapi ini semua terbaca oleh saya lewat angkanya. Ada potensi besar di sini. Potensi besar untuk erupsi secara bersamaan dengan jarak waktu yang cukup dekat. Ya, alhamdulillah dari gempa sampai erupsi yang saya baca melalui angka-angka di akhir bulan Mei lewat tanggal 17 ke bawah, dari hitungan yang saya hitung sepertinya ya, maaf teman-teman, sepertinya masih belum ada potensi kejadian gempa atau erupsi yang sampai menimbulkan korban jiwa yang banyak atau besar sekali. Alhamdulillah, kita katakan amin saudaraku. Amin ya Allah. Ini bukan sesuatu yang pasti terjadi, tapi ini hanya intuisi. Tetapi intuisi yang baik, semoga Allah kabul. Supaya ya kalau memang ada erupsi, ada letusan apapun, mudah-mudahan ada gempa segala macam, mudah-mudahan tidak banyak korban jiwanya. Amin ya Allahumma amin. Terjadi dengan kadar yang kecil saja. Dan kita salah satu orang yang dipilih sama Allah, yang nonton video ini atau yang mendengarkan video ini, termasuk yang dipilih, yang dihindarkan dari beberapa hal yang buruk yang terjadi buat kita. Amin. Jadi itu yang sudah Mas Tulus sampaikan, gempa dan juga erupsi sangat ada potensi. Secara besar pun saya tidak bisa menjamin secara pasti, tapi sekali lagi ini hanya hitungan melalui angka, bisa benar bisa salah. Kalau benar berarti hanya kebetulan, kalau salah ya alhamdulillah. Jadi potensinya ada, tetapi kalau besar sekali sampai ada tsunami atau apa selama bulan Mei, Mas Tulus kalau lihat dari angkanya sepertinya masih alhamdulillah aman ya. Tetapi yang harus kita jadikan kewaspadaan di sini adalah kadar air yang cukup banyak, kemudian tingkat kebesaran atau ketinggian gelombang atau angin yang jadi potensi, ini juga masih harus kita jadikan kewaspadaan. Khususnya bagi teman-teman yang mungkin kegiatannya ada
adalah di laut atau yang berhubungan dengan laut. Semoga tidak terjadi apa-apa, semuanya baik-baik saja. Semoga manfaat untuk video hari ini teman-teman ya. Teman-teman tidak penasaran lagi, tidak nunggu-nunggu lagi. Sekali lagi jangan lupa terus jadi berkat untuk sesama, jadi manfaat untuk orang-orang banyak. Amin. Jangan lupa juga untuk terus berdoa, semoga semua makhluk hidup selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh. Amin. Yang sedang dalam kondisi strateginya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang belum kerja semoga segera Allah kabul punya pekerjaan. Amin ya Allah. Untuk yang sedang bekerja semoga rezekinya selalu lancar, berkah barokah, amin. Untuk yang pengen punya omongan, semoga segera Allah kabul, amin. Yang pengen punya jodoh, semoga Allah kabul, amin. Yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen naik haji, bahagian keluarganya, bahagian orang yang disayang, semoga hajat baiknya selalu Allah kabul, amin. Yang jualan laris manis, yang usaha dikasih kelancaran, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mas Tulus mohon pamit, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian saya terlalu kasar atau teman-teman tersinggung dengan yang saya sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Ketemu sama Mas Tri lain video di next video lagi. Kira-kira apa yang mau dibahas silahkan tulis di kolom komentar. Ada kritik dan saran apa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus support Mas Tulus dengan tidak meski karena yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip. Kalau mau nyawer ada tombol terima kasih di bawah video ya. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.